Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini aku bakal bahas materi yaitu klasifikasi dan fisiologi hewan. Nah, aku kepingin bahas klasifikasi dan fisiologi hewan ini dengan pendekatan morfofisiologis. Jadi entar kita lihat hubungannya fisiologi itu terhadap bentuknya gitu. Jadi kenapa kok bentuknya gitu, menyebabkan untuk fungsinya apaan, kayak gitulah. Kita mulai dulu agak cepat di klasifikasi, karena klasifikasi ini soalnya nggak terlalu banyak ya, tapi kan beragam banget nih klasifikasi itu. Jadi kalau di animalia sebenarnya ada 9 ya. Jadi mulai dari yang paling simpel Porifera, Coelenterata, terus Vermes, cacing ini ada 3. Terus habis itu Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, sama yang paling modern, yang paling maju tuh karakternya itu adalah Chordata. Tuh, kita masuk ke ini nih. Ini ada tabel kecil. Ini biasanya buat kalau kalian pingin cepet-cepetan, istilahnya kayak alah hafalin doang gitu ya. Ini paling cepatnya tinggal ngelihat tabel ini aja. Jadi mulai dari Porifera sampai Chordata itu sistemnya itu dia udah punya sistem apa aja, itu di sini udah ada checklistnya kayak gitu. Nah, terus kalau kita bahas klasifikasi, kita juga bakal sering keluar soal tentang simetri tubuh. Simetri tubuh itu gimana sih? Ada 2 nih yang biasanya ada di biologi. Yang paling pertama tuh bilateral. Jadi badannya itu bisa dibagi 2. Nanti ketika dia dibagi 2, dia akan mendapatkan 2 bagian yang simetris. Bagiannya itu punya dorsal, punggung. Jadi dorsal itu punggung, terus ventral itu dada. Sama juga ada anterior alias bagian kepala, sama posterior bagian ekor. Nah, satunya apa nih? Satunya radial. Radial itu kayak gimana? Radial itu jadi simetrinya berputar. Jadi kalau kamu lihat kayak misalnya roda tuh, kamu bagi dari atas, dari miring, samping sampai bawah pun lagi, itu kamu bakal tetap mendapat bagian yang sama besar, simetris gitu. Nah, kalau di tubuh yang radial itu biasanya cuma ada bagian oral sama aboral. Jadi bagian mulutnya sama bagian yang bukan mulut gitu. Nah, kita lanjut, langsung masuk aja ke Porifera nih. Porifera ini paling sederhana. Jadi pori ya artinya pori ya. Jadi dia itu hewan liar yang bentuknya berupa pori. Makannya gimana sih? Dia kan tadi di tabel itu ada sistem pencernaannya. Nah, makannya dia itu cuman makan dari menyaring air. Jadi ini ada lubang-lubang nih, namanya ostium ya. Nanti dia masuk ke osculum ini, ke rongga gedenya. Nah, di sini nanti ada sel koanosit yang warnanya ungu, yang bagian nangkepin makanan. Kalau ada makanan bakal ditangkap sama koanosit terus dicerna gitu. Nah, reproduksi dia juga udah punya, tapi reproduksinya sederhana banget, menggunakan gemul. Jadi bagian tubuhnya bisa lepas, bisa cuil, terus tumbuh lagi di tempat lain. Atau juga dia menggunakan si amoebosit biru itu, amoebosit itu dia itu bisa untuk reproduksi seksualnya, bisa fertilisasi, jadi bisa menyatu gitu. Nah, Porifera ini masih diam ya, jadi dia makhluk hidup yang belum punya alat gerak. Dia ini masih sesil, diam di tempat. Kelasnya ada 3. Hexactinellida, jadi warnanya bening-bening. Terus Demospongia, ini spons sama Calcarea. Nah, ini Calcarea ini yang berkalsium matriksnya. Jadi si Poriferanya itu keras bentuknya. Nah, kita masuk ke selanjutnya, Coelenterata. Soil itu lubang ya. Jadi terata itu enterata ini. Nah, artinya apa sih? Berarti hewan yang saluran pencernaannya itu hanya berupa lubang. Kalau kalian lihat di gambar kan itu cuman tulisannya gastrovascular cavity. Cuman mencerna makanannya itu ya cuman makanannya dimasukkan ke mulut, terus dicerna, terus dikeluarin lagi sisa-sisanya gitu. Nah, disebut juga biasanya cnidaria. Kenapa cnidaria? Karena dia punya sel-sel sengat. Kayak ubur-ubur itu kan punya sengat. Jadi cnidaria itu dari kata cnidos ini, sengat. Udah lebih maju daripada Porifera karena dia udah punya saraf untuk koordinasi. Jadi di bagian tubuhnya ini nggak kelihatan ya di sini, tapi di bagian tubuhnya itu ada serabut-serabut saraf gitu. Nah, yang unik dari Coelenterata itu ada metagenesis nih, yang biasanya. Jadi dia itu di saat vegetatif, saat fasenya itu aseksual, itu bakal sesil, bakal diem di tempat, jadi kayak tanaman hydra gitu. Nah, terus kalau yang fase generatifnya dia bisa menjadi ubur-ubur gitu, motil, dia bisa gerak. Nah, kelasnya ada 3, Scyphozoa itu hidra-hidraan. Nah, hydrozoa, hydro, air, yang bisa renang lah maksudnya, ubur-ubur. Nah, yang terakhir itu Anthozoa. Antho itu apa sih? Bunga gitu. Jadi berarti apa? Ini bunga karang. Tanaman kayak terumbu karang yang kayak anemon laut itu loh. Kan itu bentuknya kayak bunga. Jadi namanya Anthozoa. Kita lanjut ke Vermes.
aku rangkum jadi satu si Vermes ini. Yang paling pertama itu ada Platyhelminthes. Plat itu pipih. Jadi ini cacingnya cacing pipih. Nah, dia udah lebih lanjut daripada Coelenterata. Kenapa? Dia udah punya sel api untuk ekskresi. Jadi dia udah punya sistem untuk membuang zat sisa. Tapi kalau kita perhatikan ternyata dia masih agak mirip sama si Coelenterata. Kenapa? Dia masih belum punya anus. Jadi dia cuma punya satu bukaan untuk pencernaan. Habis masuk keluar lewat mulut lagi. Contohnya apa sih? Planaria gitu. Cacing planaria udah paling sering banget. Terus habis itu cacing pita. Kan pita tuh pipih tuh. Makanya namanya cacing pita. Taenia solium. Nah, dia ini masih aselomata. Apa sih selomata itu? Kan tadi aku udah bilang soel nih. Jadi selomata itu hampir sama artinya dengan asal kata soel ini. Artinya apa? Dia berarti A itu tidak, selomata berarti hewannya belum punya selom, belum punya lubang. Tubuhnya itu masih padat gitu. Nah, terus kita lanjut ke yang lebih advance, lebih modern secara evolutif tuh ada nematoda. Biasanya dia ini parasit Platyhelminthes ini. Nah, lebih lanjutnya dari Platyhelminthes apa? Dia udah punya anus. Pencernaannya sekarang bentuknya bukan cuma rongga tapi saluran kayak. Nah, contohnya apa sih? Ascaris lumbricoides. Nah, ini yang biasanya dijadiin di soal nih, cacing usus. Terus juga ciri yang lebih modern lagi itu ternyata dia udah punya pseudo selomata. Jadi sudah ada rongga di dalam tubuhnya tapi masih semu. Nah, yang paling modern dari Vermes itu adalah Annelida. Annulus itu artinya cincin. Kalau kalian lihat cacing tanah tuh ya, kan itu ada cincinnya, itu ada yang bagian yang kayak garis-garis cincin itu. Nah, itu karena memang hewan-hewan di Annelida itu banyaknya bercincin-cincin gitu. Nah, kalau yang Annelida ini udah paling modern, dia tubuhnya udah berongga. Jadi ada, kalau gimana sih yang dimaksud rongga itu? Jadi misalnya nih cacing nih, aku gambar sedikit ya. Misal nih, ini kulit ya. Nah, terus yang dimaksud dari rongga sesungguhnya itu apa sih? Yang dimaksud dari rongga sesungguhnya itu jadi dia nanti ini ada kulit sama ada pencernaan. Nah, di sini ini kalau di sini ini ada rongganya, ada yang memisahkan saluran pencernaan sama organ apa ya, kayak organ-organ tubuh ini. Anggap aja ini organ ya yang di dalam ini. Nah, kalau ada celah yang memisahkan antara organ tubuh dan organ pencernaan dari kulitnya, nah itu berarti dia udah punya selom kayak gitu maksudnya. Oh iya, jenisnya nih yang paling Annelida ini salah satu yang paling sering keluar juga ditanyain apa aja gitu. Nah, jadi itu dibagi dari jumlah rambutnya ya. Ada poliseta, poli itu banyak, seta itu rambut, poliseta itu banyak. Kalau oligoseta ini berarti oligo itu kan sedikit, jadi rambutnya ada tapi sedikit. Contohnya apa? Cacing tanah itu. Nah, terus sama yang paling terakhir Hirudinea. Jadi ini perlintah-lintahan itu termasuk Annelida. Nah, kita lanjut ke arthropoda dan moluska. Kenapa aku jadiin satu arthropoda sama moluska? Karena arthropoda ini dia dalamnya tubuhnya juga lembek sebenarnya, tapi dia ini punya exoskeleton yang melapisi tubuhnya. Nah, arthropoda itu apa sih? Arthro itu artinya ruas, poda itu kaki. Berarti arthropoda itu hewan yang kalau kalian lihat kakinya itu bisa dibagi, ada ruasnya, ada segmen-segmennya gitu. Secara umum ada 3 nih, pembagian lama itu ada 3. Kalau biasanya di soal-soal itu dibaginya jadi pertama krustasea nih, kepiting-kepitingan. Kan ya kelihatan kan kakinya, bisa kalian lihat segmennya tuh. Terus juga ada arachnida. Arachnid itu bahasa Yunaninya laba-laba. Terus yang paling terakhir insekta atau serangga. Nah, yang bedain insekta dari arachnida nih, yang bedain laba-laba sama serangga itu kalau kalian lihat serangga itu kepalanya sama dadanya itu sudah bisa dibedakan. Kalau kalian lihat laba-laba, matanya itu hampir nyatu sama kepalanya. Jadi kayak sama badannya itu, sama si bagian namanya toraks atau dada itu hampir jadi satu sama kepalanya. Makanya biasanya disebutnya cephalothoraks. Kalau di insekta sudah ada sepal sendiri, sepal atau kalau nggak gitu namanya kaput. Terus habis itu ada abdomen, ada juga toraks. Jadi kelihatan kayak semut tuh. Kan kepala sama badannya sama dadanya itu terlihat berbeda gitu, terpisah. Terus lanjut ke moluska. Moluska itu artinya hewan bertubuh lunak, ada cangkangnya. Jadi moluska itu cirinya punya cangkang. Ada 3 nih gastropoda. Yang pertama itu gastropoda ada 3. Yang pertama gastropoda tuh siput ya. Jadi gastro itu kan perut, poda itu kaki. Jadi dia jalannya pakai kakan, si siput itu ngesot kan. Nah, itu dia makanya disebut gastropoda. Terus ada bivalvia, 2 katup. Kenapa kok disebut 2 katup? Karena memang kalau kalian lihat kerang itu, kalian kan melihat bakal ada 2 bukaan, ada di dalamnya ada 2 celah tuh. Nah, itu maksudnya bivalvia. Jadi bivalvia ini segala jenis kerang itu masuk ke bagian situ.
ke klasifikasi itu. Nah, yang paling terakhir itu cephalopoda. Sepal tadi ingat kan kita bahas sepal. Sepal itu kepala, poda itu kaki. Berarti apa? Dia bagian tubuh. Kepalanya itu ada kakinya gitu, atau kepalanya itu kaki. Contohnya apa? Ya kayak cumi, gurita gitu. Nah, terus kan nanti kalian bakal merasa bingung, loh, katanya tadi moluska punya cangkang lah, terus gurita sama cumi-cumi cangkangnya di mana? Nah, gurita sama cumi-cumi itu cangkangnya ada di dalam, guys. Jadi kalau kalian makan sushi ya, misalnya makan cumi-cumi itu, kalian itu ketika kalian buka si sushi itu, nanti di dalamnya itu ada bagian yang setengah keras gitu, bagian yang setengah keras di dalamnya cumi-cumi, yang biasanya kalau dimasak itu bakal dibuang karena memang dia nggak enak dikunyah karena dari kitin. Kita lanjut ke Echinodermata. Echino itu apa sih? Duri, jarum. Nah, dermata apa? Kulit. Berarti apa? Ini hewan yang kulitnya itu berduri kayak gitu. Simple. Simetrinya ini asalnya bilateral. Jadi aslinya dia itu simetrinya bilateral tuh, ada depan belakang sama ada dada punggung tuh. Tapi ketika dewasa biasanya dia menjadi radial. Kayak gimana radial contohnya tuh? Contohnya itu kalian lihat itu bintang laut tuh. Kan kalau bintang laut itu bentuknya melingkar tuh, bukan bentuk yang bisa kalian tentuin kepala sama kakinya gitu. Nah, terus apa sih ciri yang paling sering diingat dari Echinodermata itu? Nah, dia secara embrional itu sudah triploblastik. Jadi sudah ada 3 lapisan embrio yang endoderm, mesoderm, sama ektoderm gitu. Nah, terus kelasnya apa? Nah, ini kalian nggak perlu kalian hafalin ya. Ini cuman for your information aja gitu. Jadi jangan sampai kalian malah menghafalin ini. Nggak perlu. Ini dia punya 5 kelas. Salah satunya itu Echinoidea yang paling sering, bulu babi. Nah, akhirnya kita masuk ke bagian hewan yang paling modern nih. Hewan yang paling modern apa tuh? Chordata. Chordata apa sih artinya? Nah, chordata ini diambil dari asal kata notochord. Notochord itu apa? Jadi secara evolutif rangka tubuh itu berusaha dibentuk terus oleh makhluk hidup. Gimana caranya dia memiliki rangka tubuh yang bisa memberikan bentuk tubuh yang tetap. Salah satu usahanya itu adalah untuk membentuk notochord. Jadi notochord itu masih tulang rawan yang nantinya itu bakal berada di sepanjang tubuh. Jadi dia bakal kayak tiang gitu di dalam tubuh itu kayak ada batangnya gitu, dari tulang rawan. Nah, kalau di manusia dan di kayak hewan kayak Pisces dan kawan-kawan itu dia sudah menjadi vertebrata, sudah menjadi tulang belakang kayak gitu. Nah, jadi vertebrata itu masuk di dalam chordata. Kelasnya apa aja nih? Yang pertama itu ada Cyclostomata, itu yang masih pakai notochord ya. Jadi dia belum jadi vertebrata, dia belum punya tulang belakang, vertebrae belum terbentuk. Terus ada Chondrichthyes, jadi ikan dari tulang rawan. Kalau nanti ditanyain ikan tulang rawan itu gambarnya kayak gimana sih? Kalian kalau lihat ikan, contohnya ikan yang bertulang rawan itu dia nggak punya tutupan untuk insang. Jadi insangnya itu bentuknya kayak garis-garis doang itu. Contohnya apa? Ikan hiu tuh. Kan insangnya garis-garis doang. Nah, itu Chondrichthyes. Kalau Osteoichthyes, ikan yang bertulang, osteo, tulang beneran, tulang sejati, itu biasanya dia bisa biasanya insangnya ditutupi sama tulang tuh, sama tutupan tulang. Contohnya apa? Kayak ikan tuna tuh. Kan ada tutupannya tuh. Kalian nggak bisa ngelihat garis-garis kayak ikan hiu itu enggak. Nah, terus kita lanjut ke setelah ikan. Ikan itu berusaha hidup ke daratan. Coba hidup ke daratan, akhirnya dia jadi apa? Jadi amfibi. Dia hidup di dua alam. Tapi karena dia masih awal-awal ke daratan, dia itu masih butuh air buat bernapas. Makanya dia itu hidupnya di tempat yang lembab. Kalau kalian amati amfibi itu kayak katak, salamander, itu kan nggak bisa kalian temuin di tempat-tempat yang kering banget, temunya di tempat yang lembab kayak sawah. Terus reptil ini dia yang sudah bisa hidup di daratan yang kering. Jadi setelah amfibi berhasil hidup di daratan yang kering, jadinya reptil. Terus reptil ada yang belajar terbang, jadinya aves kayak gitu. Kalau buat mamalia gimana tuh? Mamalia dari mana? Nah, mamalia itu antara reptil sama amfibi. Jadi kalau amfibi itu ada yang jadi reptil di dataran kering, ada juga yang berubah menjadi mamalia kayak gitu. Dia ini evolusinya bukan reptil ke mamalia, tapi amfibi jadi reptil sama jadi mamalia kayak gitu.